Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa majid wa alim wa karim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat, Duyufur Rahman yang dirahmati oleh Allah. Tak terasa di penghujung keberadaan kita di tanah suci ini, ternyata di Jumat ini adalah Jumat yang terakhir di minggu ini kita berada di tanah suci. Satu harapan besar, haji kita dijadikan oleh Allah haji yang mabrur. Namun tak seorang pun tahu hingga detik ini haji kita ini haji mabrur ataukah ditolak oleh Allah. Namun kita tetap wajib berharap kepada Allah bahwa seluruh rangkaian amal ibadah haji dan umrah kita ini diterima oleh Allah, maqbul indallah, sehingga kita pulang ke tanah air membawa predikat haji yang mabrur. Perlu diketahui bersama ma'asyiral muslimin, haji yang mabrur bukan semata-mata karena bagusnya amal ibadah haji kita di tanah suci. Bisa jadi penyebabnya adalah amalan lain yang lebih ikhlas kita lakukan, yang lebih bagus kita lakukan, sehingga menyebabkan haji kita ini menjadi mabrur. Sering terjadi demikian. Bukan karena rukun hajinya yang bagus kita kerjakan, bukan karena wajib-wajibnya yang bagus kita kerjakan, bukan karena sunnah-sunnahnya yang runut kita kerjakan, namun ternyata karena amalan yang di luar itu semua yang menyebabkan haji kita mabrur indallah. Sebagai contoh, salah satu contoh nyata, kisah nyata yang dialami oleh Abdullah bin Mubarak, seorang kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah, dan juga dialami oleh Ali bin Muwaffaq dari Damaskus, Suriah, tukang sol sepatu yang gagal berangkat haji, namun justru hajinya diterima oleh Allah dan menyebabkan haji orang-orang jamaah di tahun itu diterima semua oleh Allah gara-gara Ali bin Muwaffaq, tukang sol sepatu yang tidak jadi berangkat haji. Bagaimana kisahnya? Usai musim haji, ulanglah seluruh jamaah haji, termasuk Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, kekasih Allah ini, di tengah perjalanan karena letih, dia tertidur, istirahat. Di tengah-tengah tidurnya ia melihat bolak-baliknya malaikat yang mencatat amalan manusia di hari itu. Abdullah bin Mubarak dalam mimpinya mendengar percakapan para malaikat. Para malaikat saling bercakap-cakap. Bagaimana percakapannya? Malaikat satu tanya, berapa jumlah jamaah haji tahun ini? Malaikat satunya menjawab, 600.000. Apakah dari 600.000 itu diterima semua oleh Allah? Kata malaikat ini menjawab,
Demi Allah, tidak satu pun diterima oleh Allah. Semua ditolak oleh Allah. Abdullah bin Mubarak menangis. Bagaimana dengan orang yang datang jauh dari negeri, melintasi padang pasir, menyeberang lautan, mengeluarkan harta banyak, sementara hajinya ditolak, tidak satu pun diterima. Lantas Abdullah bin Mubarak mendengarkan percakapan itu lagi. Namun ada satu orang yang gagal berangkat haji, namun justru Allah menerima hajinya. Dan sebab itu seluruh jamaah haji yang 600.000 itu diterima oleh Allah. Siapakah dia? Para malaikat pada penasaran bertanya. Dia adalah Ali bin Al-Muwaffaq dari Damaskus, Suriah, tukang sol sepatu. Lantas Abdullah bin Mubarak penasaran. Sambil berlinangan air mata berjalan ke Damaskus. Dia cari tukang sol sepatu satu demi satu. Akhirnya setelah beberapa hari mencari, ketemu dengan Ali bin Al-Muwaffaq. Ditanya, wahai Ali Al-Muwaffaq, tolong kisahkan kepada apa yang menyebabkan amalmu diterima oleh Allah sehingga menjadi penyebab haji kami semuanya diterima tahun ini. Wahai Abdullah bin Al-Muwaffaq, Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar, setiap pulang dari kerja sol sepatu, aku sisihkan sebagian rezekiku untuk kotak berangkat ibadah haji. Setelah cukup dengan jumlah yang ditentukan, di hari semua orang berangkat haji, aku hendak berangkat. Ternyata istriku menangis yang sedang mengandung itu. Menangis kenapa? Menangis mengidam karena ingin sesuatu yang dia cium, dia makan. Waktu itu kami mencium bau masakan yang sangat lezat. Apa masakan itu? Lantas aku cari dari rumah ke rumah. Kudapati ada seorang janda yang memiliki 5 anak sedang memasak daging. Lantas aku izin kepada ibu itu, wahai ibu, bolehkah aku mencicipi sedikit untuk istriku yang sedang mengidam, yang sedang mengandung saat ini? Ibu itu menjawab, makanan ini halal bagi kami, namun haram bagimu, wahai Ali bin Al-Muwaffaq. Kok bisa demikian? Aku muslim, engkau muslim. Mana ada makanan yang halal bagimu dan haram bagiku? Iya, karena ini adalah bangkai yang kumasak. Aku pulang dari pasar, anakku kepingin daging. Aku tidak memiliki uang sama sekali untuk beli makanan, bahkan sepotong roti pun tak mampu kubeli. Lantas ada rusa yang sudah mati. Aku potong pahanya dan aku masak untuk anakku dan adikku. Masya Allah, pulang dengan menangis, tak jadi meminta masakan si ibu janda ini. Lantas berdiskusi dengan istrinya, lalu sepakat uang yang dia tabung selama ini bertahun-tahun dia serahkan kepada ibu itu untuk dijadikan modal usaha serta membiayai kehidupan anak-anaknya setiap hari. Ma'asyiral muslimin, dia tidak jadi berangkat. Ali bin Al-Muwaffaq tahun itu untuk berangkat. Syuf, kita lihat apa yang terjadi. Allah justru menerima hajinya Ali bin Al-Muwaffaq meskipun masih sebatas niat untuk berangkat dan tidak jadi berangkat. Karena ketulusan itulah mungkin seandainya kita nanti diterima haji kita oleh Allah dan menjadi haji yang mabrur, demi Allah, mungkin itu bukan karena amal kita yang bagus, ibadah kita yang bagus. Bisa jadi karena kita ringan tangan menolong sesama, sedekah kepada orang yang membutuhkan, ringan kaki kita untuk membantu orang lain. Dan semua itu kita lakukan tanpa kita sadari. Bisa jadi haji kita karena itu. Oleh karena itu dambaan setiap muslim, haji yang dilakukan menjadi haji yang mabrur dan mabrur.
Karena balasannya adalah al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang lebih pantas bagi dirinya kecuali surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui khutbah singkat ini ma'asyiral muslimin, semoga ini bukan kali terakhir kaki kita menginjakkan di tanah suci. Namun di tahun-tahun berikutnya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berhaji dan berumrah di tanah suci ini. Semoga khutbah singkat yang khatib sampaikan ini bisa memberikan dampak positif, perubahan perilaku, perubahan akhlak kita. Haji kita mabrur salah satu contohnya berubah akhlak kita. Yang dulunya bengis di tanah air mulai jadi welas asih. Yang dulunya kasar jadi lemah lembut. Yang dulunya pelit bisa menjadi dermawan. Yang dulunya kasar dengan keluarga bisa jadi pulang dari haji lembut dengan keluarga, sayang dengan keluarganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.